Sahabat Novis, balik lagi di Behind the Skin. Kepoin perawatan kulit kamu dengan ahlinya bersama Novis Dermatologi. Oke, podcast kita kali ini ditemani 3 dokter dari dermatologi tentunya. Ada Dr. Fira, Hai Selvi. ada Dr. Angel, Halo. ada Dr. Rina. Halo. Kita kali ini mau bahas seputar tren kecantikan 2024 nih. Sebelum ke tren-trennya, kita akan membahas seputar jenis-jenis kulit yang dok. Kulit kan banyak dok. Banyak. Enggak, kulit kan ada wajah, ada body, terus juga kalau di perawatannya kan ada skincare yang biasanya untuk wajah, dan ada juga body care yang biasanya untuk body. Nah, kenapa sih dok si perawatan wajah dan kulit wajah dan kulit badan ini harus dibedakan? Soalnya pada dasarnya emang walaupun kulit itu satu kesatuan ya, kan nyambung semua nih, nggak ada yang keputus-putus. Tapi di lokasi yang kayak wajah sama badan itu kulitnya jenisnya berbeda. Kayak misalnya pada wajah kelenjar minyak cenderung biasanya lebih banyak dibandingkan badan. Terus juga area-area tertentu biasanya ada kulit yang lebih tebal dibanding kulit lainnya, misalnya kayak telapak tangan, telapak kaki gitu. Itu kan jenis kulitnya berbeda ya sama kulit lainnya, apalagi kulit wajah. Jadi tentunya perawatannya pun atau kebutuhan produknya pun berbeda gitu untuk wajah sama badan. Jadi nggak bisa dok ya pakai sabun mandi ke badan Ya nggak bisa. Tapi biasanya kalau sabun mandi, sabun muka itu lebih kecil kemasannya, mungkin kalau dipakai Di badan cepet habis. Sehari habis gak sih? jadi boros ya. Oke, kita beralih ke kulit kombinasi deh dok. Tipe kulit kombinasi, banyak orang yang sama Novis juga yang masih bingung gimana sih dok cara merawat kulit kombinasi. Jadi kalau kulit kombinasi itu kan biasanya ditandai di bagian T-zone-nya itu lebih cenderung berminyak ya. Kayak dahi, hidung, dagu itu lebih berminyak. Terus di bagian area pipinya itu biasanya lebih kering. Nah sebenarnya untuk perawatan kulit yang kombinasi sendiri tuh nggak ada bedanya ya. Paling biasanya diikuti sama perubahan cuaca juga bisa. Kalau cuaca panas jadi lebih berminyak, cuaca dingin jadi lebih kering. Nah itu biasanya kita kasih moisturizer untuk kulit kombinasi, mau dia kering maupun berminyak tetap pakai moisturizer. Eksfoliasi setidaknya bisa 1-2 kali dalam seminggu. Terus pakai sunscreen itu juga penting. Sebenarnya sih kayak gitu aja sih untuk kulit kombinasi, tidak ada bedanya. Gitu. Berarti tipe kulit juga bisa dari berganti-ganti ya, berubah-ubah. Bisa juga karena cuaca kayak gitu. Tapi produk kecantikan juga banyak kok yang misalnya emang dia cenderung kulitnya lebih kering banget nih, dry skin banget. Itu juga ada produk khususnya untuk kulit yang terlalu kering atau kulit atau misalnya kulit yang terlalu berminyak juga, misalnya juga ada produk khusus yang untuk kulit berminyak. Nah mungkin untuk yang kombinasi bisa memakai yang produk yang normal gitu, soalnya kan dia punya kulit yang cenderung kering sama yang cenderung berminyak gitu. Kalau misalnya dia pakai yang terlalu kering, takutnya nanti yang seperti Dr. Fira bilang, bagian pipi yang kulitnya kering takut jadi terasa jadi lebih gatal ya. Kalau misalnya kulit kering kan dia lebih kayak patchy gitu ya, Jadi lebih ketarik bentuk. Mungkin pemakaian produknya pun pakainya yang normal aja. Di Indonesia ini kan tipe kulit orang-orangnya agak coklat, bervariasi dok ya. Ada yang bikin putih kan maksudnya, ada yang langsat gitu. Kalau tipe kulit sendiri, kalau warna kulit sendiri dok, mempengaruhi tipe kulit sendiri. Untuk tipe kulit sebenarnya tidak dipengaruhi sama jenis kulitnya sih. Kayak tadi yang sudah dijelaskan sama Dr. Angel juga kan, kalau jenis kulit itu dipengaruhi sama jumlah kelenjar minyak, terus kelenjar keringat juga mempengaruhi jenis kulit. Tapi kalau misalnya si tipe kulit, warna kulit itu dipengaruhi sama sel melanosit. Jadi tidak ada hubungannya antara tipe kulit dengan jenis kulitnya. Oke, kita beralih ke sunscreen dok. Sunscreen, seberapa pentingkah penggunaan sunscreen? Boleh
Berface Iya, dalam satu hari aja kita juga udah Malas pakai apa-apa ya. Iya. Mungkin di hari libur, di weekend lagi waktu harus santai, nggak pakai sunscreen aja boleh nggak sih? Kalau untuk sekarang, apalagi kita tinggal di Indonesia, kayaknya nggak boleh deh kita Jangan ya. ninggalin sunscreen. Soalnya itu penting banget. Kan juga sunscreen sebenarnya nggak bisa kayak orang bareface nggak pakai apa-apa kan. Kalau misalnya kita pakai kan dia tipis ya, dia bukan makeup. Soalnya kalau misalnya kita nggak pakai sunscreen, dampak buruk dari efek matahari ke kulit kita itu sangat-sangat bahaya. Kita bisa jadi penuaan dini, timbul keriput, flek, bahkan bisa sampai kayak kulit kita kena kanker. Atau kalau misalnya kena sinar UVB gitu, kita bisa jadi sunburn, kulitnya jadi terbakar gitu. Ya betul. Aduh, jemur baju aja sama Robin Cepet bisa goreng ini gak sih telur deh. udah bisa goreng telur ya, terima kasih. Matahari seorang satu katanya. Di atas kepala langsung, dia nggak sih? Bahkan sebenarnya penggunaan sunscreen itu nggak cuman kita pakai kalau mau keluar doang loh, Sil. Iya, di dalam rumah. Di rumah ya rebahan aja gitu. Iya, di dalam rumah pun tetap kita harus pakai sunscreen karena sinar UVA itu terutama ya, itu bisa menembus dinding, kaca itu bisa menembus. Jadi tetap harus pakai sunscreen walaupun kita hanya di dalam rumah. Cuaca mendung pun kita tetap harus pakai sunscreen karena UVA itu diserap oleh tanah kan. Udah ruangan kita tutup semua boarding gitu. Tetap ada sela-selanya nggak sih? Ada les ya ternyata ya. Oke, di kemasan sunscreen itu kan ada beberapa SPF ya, kayak 30, 40 dan 50. SPF itu apa sebenarnya biar sahabat juga tahu SPF itu apa dan gimana cara hitungnya, kenapa dia angkanya sekian seperti itu. Oke, SPF itu sebenarnya waktu yang dibutuhkan sunscreen sendiri untuk melindungi si kulitnya itu. Gitu. Jadi SPF 15, 30, 50 itu tergantung dari waktu lamanya dia bisa menjaga si kulitnya tersebut gitu. Nah, cara hitungnya biasanya kita menyamaratakan orang bisa kena sunburn itu dalam waktu 10 menit. Jadi kalau misalnya kita ambil SPF yang 15, berarti kita kali saja 15 kali 10. Jadi 150 menit. Jadi waktu kita diproteksi oleh sunscreen dengan SPF 15 adalah 150 menit itu. Jadi lebih dari itu sebaiknya di-reapply lagi. Iya betul. Kayak misalnya di SPF 30 ya kan, jadi 300 berarti kan kalau dikali 10 menit berarti sekitar 5 jam. Ya berarti kalau kita pakai SPF 30 berarti kita bertahan nih kena panas-panasan, kita main layangan misalnya ya cuma 5 jam aja gitu. Atau enggak kalau misalnya kita pakai SPF 50 gitu, ya kita berarti main layangannya cuma bisa sampai 8 jam harus reapply lagi. Oke, ini bukan akhir harus yang main layangan. Enggak juga, terutama ya. Banyak kan di lapangan panas-panasan. Tapi kalau bisa pun sebenarnya juga jangan terpapar terlalu lama ya. Walaupun sudah pakai SPF yang tinggi gitu 50 ke atas pun juga nggak disarankan untuk terpapar sinar matahari yang cukup lama gitu. Yang lama tuh pas upacara. Upacara kan paling Upacara juga nggak nyampe 5 jam deh kayaknya. kurang dari 1 jam nggak sih? Oke, kalau jenisnya ada nggak perbedaan dari sunscreen di Indonesia? Oke, kalau yang banyak beredar sekarang sih ada 3 macam ya, Sil. Jadi ada chemical sunscreen, ada physical sunscreen, sama hybrid. Kalau untuk chemical sunscreen itu biasanya dia kandungannya bahan kimia. Cara kerjanya itu untuk melindungi kulit itu dengan cara menyerap si sinar UV dan merubahnya menjadi energi panas di dalam kulit supaya sinar mataharinya tidak terlalu dalam menembus lapisan kulit. Nah, kalau misalnya untuk yang physical itu dia caranya dengan memblok si sinar matahari sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam kulit, jadi dipantulkan gitu. Kalau untuk hybrid ya gabungan antara chemical dan physical dia. Collab. Apa sih dok bedanya UVA dan UVB? Kalau UVA kan tadi Dr. Lina sudah jelaskan bahwa dia bisa menembus tembok atau kaca. Gitu. Nah, kalau si UVB ini apa dok bedanya? Oke, jadi pada dasarnya itu perbedaan UVA dan UVB itu ada di panjang gelombangnya. Kalau UVA itu
memiliki panjang gelombang yang paling panjang di antara semua jenis sinar UV. Makanya tadi dia bisa menembus lapisan kaca, bisa menembus tembok. Nah, kalau UVB dia memang gelombangnya lebih pendek dari UVA. Cuman untuk energinya itu lebih besar dari UVA. Makanya walaupun dia hanya bisa sampai permukaan kulit yang paling luar, dia bisa sampai efeknya membakar kulit. Makanya si efek UVB ini dia bisa membuat kulit jadi terbakar, jadi kayak sunburn. Kalau sedangkan kalau UVA ini dia lebih berdampaknya kayak kepenuhan dini, keriput, flek itu dari UVA gitu. Orang bikin belang kan, kadang suka belang gitu kayak di hijab tuh biasanya ini terbakar. UVA, UVB juga bisa. Kombinasi. Dua-duanya. Masuk kayak sunscreen. Kemudian dok, apakah penggunaan make up setelah menggunakan sunscreen dapat mengurangi fungsi sunscreen itu sendiri? Enggak sih. Harusnya sih enggak ya. Kan sunscreen duluan yang dipakai ya. Kecuali kalau kecuali kalau make up dulu gitu. Longsor gak sih make up? Iya. Enggak. Jadi kayak dok ya. Oke, bahkan kita punya produk yang apa ya? Seperti foundation sih ya, lebih mengandung SPF itu tapi skincare foundation. Gimana tahapan penggunaan skincare agar sasarannya tetap bersisi sasaran Sebelumnya kan itu biasanya pakai toner dulu, serum, tapi disesuaikan sama kebutuhan kulitnya ya. Terus moisturizer kemudian pakai kulitnya ya. Kita punya banyak produk juga di luar sana juga banyak produk skincare yang judulnya itu anti perubahan. Nah, menurut dokter sendiri nih, apakah awet muda atau anti perubahan ini cukup hanya dengan menggunakan skincare aja? Enggak ya? Enggak juga. Kita perlu olahraga, makanan gitu. Jadi di booster dari kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Gitu. Kalau misalnya cuma ngandelin skincare kayaknya nggak cukup sih. Jangan lupa treatment dok. Ya betul. Dermatologi. Kita perlu treatment. Jadi selain dari makanan, aktivitas kayak tidur atau bisa olahraga itu perlu. Terus juga dari skincare dan perlu treatment juga. Apa sih dok perawatan anti aging yang ada di Indonesia? Itu banyak deh. Paling unggul mungkin Dena Salmon ya. Dena Salmon. Itu lagi. Kita juga ada Exosom Exosom yang paling punya. baru stem cell ya. Terus juga mungkin bisa dengan laser, dibantu dengan laser Botox juga bisa untuk ngurangin kerutan. Oke, apa tanggapan dokter mengenai krim untuk flek atau bercantik? Karena di luar sana dok banyak banget. Gak tahu ya makan itu atau gimana. Banyak iklan-iklan yang mempromosikan krim untuk menghilangkan flek. Aku bercantik tapi dari wajah. Gimana menurut dokter? Mungkin kalau misalnya krim untuk menghilangkan total kurang tepat ya. Kalau misalnya untuk memudahkan mungkin bisa. Tapi kalau misalnya untuk benar-benar menghilangkan, kalau saya pikir lebih baik dengan treatment juga. Jadi dibantu dengan treatment terus di-maintain dengan krim. Kalau misalnya di luar sana klaimnya bisa menghilangkan, saya kurang tahu ya maksudnya itu gimana gitu. Tapi kalau misalnya di kita sih untuk memudahkan mungkin bisa, cuman lebih baiknya dengan treatment. Memudahkan karena si krim itu mungkin adanya di bagian Betul. Jadi untuk bantuin mencerahkan lah gitu. mencerahkan dari sana. Lagi memudar. Oke sahabat Mapis, sebentar lagi kita akan membahas seputar time facial. Tapi setelah jeda iklan berikut ini.
Jadi sistem saja. iya betul. Jadi sistem limfatiknya tuh yang untuk merilekskan ini, untuk pengaliran darah dan segala macamnya itu jadinya lebih Lancar. enak ya. Gitu. Tapi si pisaunya kan tidak bisa menghilangkan flek. Enggak dong. Doang itu kan cuma membersihkan doang. Ada beberapa orang yang untuk menghilangkan flek pilihnya facial aja. kurang tepat itu namanya. Cuman ngangkat Harusnya sel kulit mati ya. Apa ya, mungkin harus treatment seperti laser atau dinosalmon atau exosome. Iya, mau laser dok. Gimana sih dok cara laser sehingga bisa menghilangkan flek di wajah? Jadi dia laser itu pakai energi cahaya masuk ke dalam kulit dan mengenai si sel yang untuk memproduksi warna kulit. Jadi kita rusak si sel warna kulit hitamnya itu, yaitu melanosit, kita rusak agar dia berkurang produksinya yang bisa menimbulkan kehitaman atau flek pada wajah. Jadi dia lebih bantu untuk mencerahkan, sama selain itu juga dia bisa meningkatkan produksi dari si kolagen. Basicnya semua treatment butuh pengulangan sih Sil. Jadi iya. Betul. Nggak ada tugas, nggak ada langsung instan perawatan. Jadi harus pelan-pelan kulit tuh butuh pelan-pelan perawatan. Jadi nggak usah langsung kinclong gitu. Nggak bisa. Kalau langsung kinclong mungkin bisa sih. Kalau treatment langsung kinclong bisa, tapi kalau untuk flek langsung hilang, nah itu ya. Susah. Glowing bisa. Glowing bisa. Bisa.